Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Wahyu Wibowo, channel berbagi kimia. Semoga saling mengingatkan itu bermanfaat ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, and share. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk yang lainnya juga. Oke, kali ini kita akan bahas tentang sel volta, elektrokimia bagian yang kedua. Kalau di bagian pertama, di video yang pertama itu berkaitan dengan potensial sel, potensial reduksi standar, potensial reduksi standar. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sel volta. Ada kaitan, masih ada kaitan antara sel volta dengan potensial reduksi standar. Sehingga di sini kita juga perlu mengingat-ingat tentang deret volta, deret volta. Oke. Nah, di sel volta ini reaksi kimia, suatu reaksi kimia, reaksi redoks tentunya itu bisa menghasilkan energi listrik. Jadi membahas tentang berbagai jenis reaksi yang bisa menghasilkan energi listrik. Dan ini manfaatnya banyak sekali dalam kehidupannya. Aplikasinya dalam kehidupan banyak sekali. Contoh yang paling sederhana, baterai. Baterai. Di dalam baterai itu ada reaksi kimianya. Sehingga baterai itu bisa kita bawa-bawa untuk sumber energi listrik. Baterai. Aki. Di motor kita ada akinya. Di dalam aki itu ada reaksi kimianya. Ya. Ada sel voltanya di sana. Sehingga kita bisa memperoleh energi listrik dari aki itu. Ya, jadi reaksi kimia yang bisa menghasilkan energi listrik. Dan masih banyak lagi reaksi-reaksi kimia yang lain yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Aplikasinya banyak sekali, ya, khususnya untuk energi portable gitu nih. Walaupun dalam yang skala besar mungkin bukan jadi portable lagi gitu kan ya. Nah, reaksi redoks, reaksi yang terjadi pada sel volta ini dia akan menjadi reaksi yang spontan ketika potensial selnya nanti bernilai positif. Ada katoda dan ada anoda di dalam sel volta. Nah, katodanya yang mana? Anodanya yang mana? Di dalam sel volta, katoda itu berada di kutub positif. Ya. Anoda itu ada di kutub negatif. Nah, bagaimana cara kita mengetahui mana katoda, mana anoda? Ya, kita bisa lihat dari besarnya potensial reduksi dari komponen-komponen yang ada di dalam sel volta. Nah, di sebelah kanan, di bagian sebelah kanan ini ada bagan tentang sel volta. Jadi di sini ada elektron-elektron yang bergerak-gerak, gitu kan ya. Tentunya elektron ini akan bergerak dari yang melepas elektron menuju ke yang menangkap elektron. Menurut konsep redoks, bahwa yang melepas elektron itu adalah reaksi oksidasi. Dan yang menangkap elektron itu adalah reaksi reduksi. Sehingga di sini ketika ada elektron bergerak dari Zn ke Cu, berarti di Zn terjadi oksidasi. Di Cu terjadi reduksi. Namun bagaimana cara kita menentukan
misalnya kita nggak tahu aliran elektronnya dari mana. Nah, untuk menentukan katoda dan anoda, ya, katodanya yang bagian mana, anodanya bagian mana, maka kita bisa lihat potensial reduksi selnya. Kita bisa perhatikan potensial reduksi standarnya. Di mana yang potensial reduksi besar itu akan bertindak sebagai katoda. Yang memiliki potensial reduksi kecil bertindak sebagai anoda. Jadi katoda itu yang potensial reduksinya besar, anoda yang potensial reduksinya kecil. Antara Cu dan Zn, Cu itu lebih kecil, Zn itu lebih kecil, Cu itu lebih besar potensial reduksinya. Ya. Dan ini bisa kita lihat dari deret volta. Di deret volta, Cu ada di sebelah kiri, Cu ada di sebelah kanan, Zn ada di sebelah kiri. Ya, itu di dalam deret volta. Ya. Yang sebelah kanan itu punya potensial reduksi yang lebih besar. Yang sebelah kiri punya potensial reduksi yang lebih kecil. Jadi si Cu memiliki potensial reduksi yang lebih besar, maka dia bertindak sebagai katoda. Katoda itu kutub positif, anoda itu kutub negatif. Jadi kalau kita ketemu aki, ada lambang plus minnya. Yang plus itu berarti katoda, yang minus itu anoda. Ini juga terjadi pada baterai. Mau baterai apa aja, bahkan baterai handphone juga ya. Ya, baterai handphone ada positif negatif. Positif itu katoda, negatif itu anoda. Maka sering disingkat dengan kapan, KPAN, katoda positif, anoda negatif. Nah gitu. Nah, di dalam sel volta itu ada istilah jembatan garam. Jembatan garam itu adalah penghubung antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Kalau di fisika ini jembatan garam ini berfungsi untuk menghubungkan rangkaian listrik. Karena di sini ada rangkaian listrik yang terjadi. Jadi misalkan di sel volta ini di bagian voltmeternya ini dikasih lampu ya, bagian voltmeter atas ini dikasih lampu, maka dia akan menyala lampunya karena ada energi listrik yang berjalan di sana. Nah, jembatan garam yang ada di bagian tengah ini jembatan garam. Nah, dia fungsinya adalah menghubungkan antara larutan Cu, larutan Zn dengan larutan Cu. Ya. Larutan Zn dengan larutan Cu. Fungsinya seperti itu. Nah, dengan kedua larutan dihubungkan maka akan terjadi aliran elektron. Nah, tentunya yang bagian oksidasi itu kecenderungannya adalah penghancuran logam. Sehingga di sini Zn-nya akan semakin kecil, Cu-nya semakin besar, gitu ya. Ya, kenapa semakin kecil? Karena dia terurai. Kenapa semakin besar? Karena dia akan terbentuk. Ya. Zn terurai, nah, ada di bawah reaksi di bawahnya. Zn-nya terurai menjadi Zn2+, Cu-nya terbentuk, Cu-nya dihasilkan Cu. Dihasilkan. Maka dia di sini gambarnya semakin besar, gitu ya. Nah, di sel volta juga ada namanya notasi sel. Sebenarnya notasi sel ini menunjukkan posisi siapakah reaktan, siapakah produk. Kalau di reaksi oksidasi ini, Zn di sebelah kiri sebagai reaktan, Zn2+ di sebelah kanan sebagai produk. Maka nanti notasi selnya menulisnya Zn dulu baru Zn2+. Begitu juga Cu. Nah, kalau Cu kebalikannya, Cu itu dari Cu2+
berubah menjadi Cu. Jadi dari Cu2+ yang ada di larutan itu akan menghasilkan logam tembaga. Nah, penulisan notasi sel itu ditulis anoda dulu baru katoda. Ya kan? Anodanya terurai dari Zn menjadi Zn2+, katodanya pembentukan Cu dari Cu2+ menjadi Cu. Nah, di sini di tengah-tengahnya ada garis 2. Garis 2 ini dia menunjukkan adanya jembatan garam yang menghubungkan antara anoda dan katoda. Di sini ada jembatan, ada garis 2 ya, jembatan garam. Nah, seperti itu. Nah, inilah sel volta. Jadi kalau kita lihat ilustrasi gambar yang utuhnya gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi yang terjadi di elektroda Zn, elektroda itu logam yang dimasukkan ya. Nah, ini elektroda Zn, ini elektroda Cu. Jadi elektroda itu adalah logam yang dimasukkan ke dalam larutannya. Itu elektroda. Biasanya nggak harus logam ya, bisa karbon juga ya, karena karbon itu termasuk elektroda inert nantinya. Nanti kita akan kenal seperti itu. Nah, jadi partikel-partikel Zn itu akan pecah berubah menjadi Zn2+, sehingga nanti Zn2+ yang ada di dalam larutan di sini ini jumlahnya akan makin banyak. Nah, sedangkan di katoda, nah misalkan di sini digunakan CuSO4 ya. Nah, di bagian sini Cu2+-nya nanti akan nempel ke elektroda Cu. Sehingga nanti Cu-nya akan makin tebal. Jadi dia nempel ke sana. Cu-nya akan makin tebal. Nah, di sini diganti lampu, pasti akan menyala ya. Menyala. Makanya jangan heran kalau ada buah ditusuk-tusuk gitu, dikasih kabel bisa menyalakan lampu. Dikasih itu yang ditusuk-tusukin itu elektroda ya, elektroda ditusukin ke buah, misalkan buah jeruk gitu. Nah, kemudian dikasih kabel bisa menyalakan lampu. Nah, itu bisa. Kenapa? Karena ada energi listrik yang dihasilkan. Nah, energi listrik ini bisa dihasilkan ketika larutannya berbeda. Kalau larutannya beda, maka dia nanti akan menghasilkan selisih, beda potensial. Di fisika ada istilah beda potensial. Itulah yang nanti akan kita kenal sebagai potensial sel. Ya, potensial sel. Jadi potensial sel itu selisih antara katoda dan anoda. Dan dia nanti nilainya harus positif ya, selisih positif. Berarti nanti besar dikurangi kecil. Nah, siapa tadi yang besar? Yang besar itu katoda, yang kecil anoda. Maka potensial sel itu katoda dikurangi anoda. Sehingga di sini kita tidak boleh terbalik menentukan mana katoda, mana anoda. Oke, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu di sel volta ya, elektrokimia bagian yang kedua ya, sel volta. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.